Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazir Arifin, Eskom Mkom. Saya adalah dosen tetap pada program studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian PDD UKT-PT pada sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu dan akan kita saksikan proses pembelajaran hari ini adalah pemrograman berorientasi objek. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 2 dengan bobot SKS 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Secara umum, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi perangkat lunak menggunakan paradigma Object-Oriented Programming secara sistematis dan profesional. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini adalah konsep kelas dan objek serta implementasi enkapsulasi. Topik ini merupakan pilar yang sangat krusial dalam pemrograman berorientasi objek. Kemampuan akhir yang diharapkan atau subjek MK pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep kelas dan objek menggunakan akses modifier seperti public, private, dan protected secara tepat serta mampu menerapkan prinsip information hiding melalui pembuatan metode getter dan setter. Untuk mencapai kompetensi tersebut, materi pembelajaran hari ini mencakup struktur kelas, pembuatan objek, konsep enkapsulasi, dan standar penulisan kode atau coding standar yang baik. Proses pembelajaran hari ini dilaksanakan secara luring atau offline bertempat di laboratorium komputer informatika. Metode yang saya terapkan mengkombinasikan demo, hands-on coding, serta peer programming. Pertama, saya akan mendemonstrasikan secara langsung cara mengimplementasikan akses modifier pada text editor. Setelah itu, mahasiswa akan melakukan hands-on coding untuk menyelesaikan studi kasus terstruktur secara berpasangan. Di sela-sela praktikum, saya akan berkeliling untuk melakukan bimbingan terarah serta code review langsung pada komputer mahasiswa untuk merangsang diskusi dan interaksi dua arah di dalam kelas. Komponen penilaian atau assessment pada pertemuan ini diukur secara objektif melalui teknik non-test, yaitu evaluasi terhadap praktik penggodaan mahasiswa. Kriteria penilaian utama yang saya gunakan adalah meliputi kebenaran sintaks, ketepatan implementasi enkapsulasi, serta kepatuhan terhadap prinsip clean code. Mari kita saksikan bersama proses pembelajaran real di laboratorium komputer bersama mahasiswa semester 2 berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa sekalian? Hadir semua ya hari ini? Ya, baik. Hari ini kita akan membahas tentang konsep baru dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO, yaitu konsep enkapsulasi dan akses modifier. Nah, saya akan bacakan dulu apa yang akan kita capai pada pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah subjek MK yang akan kita kerjakan, yaitu adalah mahasiswa mampu merancang kelas yang aman dengan menetapkan prinsip pembatasan akses atau information hiding serta menyediakan akses kontrol berupa getter dan setter. Kemudian itu ada beberapa indikator untuk menilai apakah pembelajaran ini berhasil atau tidak, yaitu ada 3. Yang pertama, mampu membedakan kelas dan objek. Kemudian yang kedua adalah mampu memilih akses modifier yang tersedia. Jadi ada 3, ada private, public, protected. Kemudian yang ketiga, indikatornya adalah mampu menyembunyikan atribut menjadi privat dan memberikan akses getter
dan setternya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang kelas, jadi kita sudah mengenali tentang apa itu kelas, kemudian cara membuat objeknya. Apakah Anda masih ingat? Ya, kira-kira apa yang membedakan antara kelas dan objek? Menurut gambar ini, di bagian kiri itu gambar apa? Ya, gambar untuk mewakili sebuah kelas. Di situ diilustrasikan dengan sebuah cetakan ya. Jadi cetakan, kalau Anda membuat kue itu kan ada cetakannya. Jadi kelas itu adalah cetakannya. Kemudian yang di sisi kanan adalah kuenya. Nah, kuenya itu berarti objeknya. Jadi cetakannya itu ada kelas, kemudian kuenya itu adalah objeknya. Satu cetakan bisa bikin berapa kue? Banyak. Jadi cukup dengan Anda menulis satu kelas saja, maka Anda bisa membuat objek yang tidak terbatas ya. Nah, berikutnya untuk minggu ini kita membahas tentang access modifier. Jadi ada konsep namanya encapsulation. Jadi kita tahu bahwa objek itu terdiri dari properti dan fungsi ya, atau kita sebut method. Nah, dalam satu objek itu ada method yang atau fungsi yang seharusnya tidak boleh diakses dari luar, karena nilainya itu kalau misalkan berubah atau tidak sesuai dengan yang diinginkan bisa istilahnya merusak logika atau keinginan dari si programmer. Saya akan berikan contoh sebuah kode bagaimana sebuah properti dari objek diubah dari luar kelas. Ya, ini ada sebuah kelas dengan nama rekening bank, dan ada konstruktornya yang mengeset saldonya menjadi 0. Lalu dari kelas itu kita buat sebuah objek dengan nama rekening 1. Jadi rekening 1 itu variabel yang berisi objek dari kelas rekening bank. Lalu dari luar kelas saya mengeset saldonya menjadi minus 10. Nah, Anda perhatikan kalau di bank ada saldo minus, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau saldo minus akibatnya apa? Kira-kira diblokir. Saya kira belum sampai diblokir ya. Mungkin kalau kita narik uang dari ATM misalkan atau transfer, kita kan nggak bisa sampai minus itu ya. Jadi dari konsep ini terbukti bahwa saldo yang ada di dalam kelas itu kalau diakses dari luar, karena ini propertinya public, dia bisa diubah jadi minus, padahal itu istilahnya tidak diperbolehkan. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Yang kita lakukan adalah membuat properti saldo ini menjadi privat. Ya, jadi untuk menjadikan properti itu private, kita tambahkan underscore
2 kali di depan propertinya. Terus kita coba eksekusi. Nah, ini terdapat error ya. Jadi dinyatakan bahwa rekening bank tidak memiliki properti saldo. Jadi dengan ini kita bisa membuktikan bahwa properti yang kita gunakan dalam kelas bisa dilindungi dengan menambahkan atau memberikan atribut privat. Di Python digunakan simbol underscore 2 kali di depan propertinya. Untuk protected kita bahas nanti di pembahasan tentang inheritance ya. Tapi kalau yang defaultnya semua properti itu adalah public. Kemudian untuk merubah jadi privat, kita tambahkan modifier underscore 2 kali itu. Saya kira pembahasan tentang encapsulation ini sudah cukup. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya, Anissa. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Saya ulangi mungkin ya. Bagaimana cara mengakses properti yang private dari luar, padahal dia tidak bisa diakses dari luar kan? Nah, ada kita menyebutnya semacam konsep yaitu getter dan setter. Jadi untuk mendapatkan properti yang privat yang ada di dalam yang terlindungi itu, kita bisa membuat getter. Contohnya seperti ini. Kemudian yang fungsi di bawah ini kita ubah jadikan get saldo untuk memanggil fungsi atau memanggil method get saldo. Kemudian kita coba jalankan, hasilnya 0. Ini yang getter. Kalau ingin merubah nilainya itu setter. Jadi Anda bisa tambahkan fungsi set saldo yang mengeset nilai saldo yang private dari luar. Contoh penggunaannya adalah set saldo 100. Kemudian kita coba jalankan. Ya, nilainya sudah 100. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya. Tidak ada ya. Oke, berikutnya adalah kegiatan kita. Anda mencoba membiasakan penggunaan ini ya, modifier atau encapsulation ini. Jadi kita akan mencoba untuk ngoding berpasangan. Anda diskusikan dulu di waktu Anda ngoding itu dengan teman Anda, kira-kira solusinya seperti apa. Untuk kasus yang saya berikan saat ini adalah ada sebuah kelas mahasiswa dengan atribut IPK. Jadi IPK itu kan harusnya dilindungi ya, nggak boleh diakses dari luar, nggak boleh dirubah sembarangan, atau misalkan nilainya IPK-nya diubah jadi 9 gitu ya. Nah itu bagaimana implementasinya di codingan yang Anda kerjakan. Baiklah, sesi praktikumnya kita mulai dari sekarang. Silahkan Anda mulai mengerjakannya.
Baik, setelah Anda tadi mencoba mengimplementasikan konsepnya melalui coding yang Anda kerjakan, kita coba rangkum ya apa yang sudah kita kerjakan. Yaitu yang pertama, kita sudah mengerjakan tentang information hiding, bahwa properti atau informasi dari sebuah kelas itu bisa disembunyikan dari luar kelas. Kemudian ada controlled access. Jadi untuk menentukan mana properti yang istilahnya private, mana yang public, itu Anda sudah bisa buat gitu ya. Kemudian ketiga adalah kita lanjutkan nanti untuk minggu depan adalah constructor overloading. Jadi Anda mungkin nanti bisa dipelajari di e-learning atau di internet tentang konsep ini. Saya kira pertemuan kali ini cukup, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.